Pemerintah Kabupaten Sumedang sudah sejak lama merencanakan pemindahan makam Cut Nyadin dari komplek pemakaman keluarga ke tempat makam Taman Pahlawan. Hal ini sudah mendapatkan izin dari pemerintah daerah Aceh, pusat, dan Provinsi Jawa Barat. Sejarah singkat Cut Nyadin. Cut Nyadin pahlawan wanita inspiratif dari Aceh, lahir pada tahun 1848 dari keluarga bangsawan yang agamis di Aceh Besar. Menikah di usia 12 tahun dengan Teku Cek Ibrahim Lamnga pada tahun 1862 yang juga berasal dari keluarga bangsawan yang kemudian gugur di medan perang. Kemudian Cut Nyadin menikah untuk yang kedua kalinya dengan Teku Umar dan dikaruniai satu orang putri yang bernama Cut Gambang. Dan kemudian Teku Umar pun gugur di medan perang. Kendati demikian, Cut Nyadin tetap melakukan perjuangan melawan penjajah. Pada tahun 1906, Cut Nyadin ditangkap oleh Belanda dan akhirnya diserahkan pada Bupati Sumedang dan dirawat oleh Kiai Haji Ilyas. Cut Nyadin meninggal dunia pada 6 November 1908 dimakamkan di Gunung Puyuh, Sumedang. Kepala Seksi Kepurbakalaan Disbud Pora Sumedang memberikan penjelasan. Pak, tolong berikan informasi kepada masyarakat terkait cagar budaya makam Ibu Cut Nyadin yang keberadaannya di Sumedang. Dan Bapak dari Disbud Pora sebagai apa bidang kasih ke bidang perbakalaan. Kasih ke perbakalaan. Pak, sampai saat ini dari pihak Disbud Pora sendiri belum menyentuh ya Pak untuk biaya perawatan apa segala macam. Apa kendalanya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dibilang belum menyentuh, pihak pemerintah telah menyentuh ke makam Cut Nyadin tentang makam Cut Nyadin, karena semua tahu bahwa makam Cut Nyadin adalah makam sebagai pahlawan nasional. Tetapi memang sampai sekarang seperti itu, kami di sini sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi terkendala oleh Lahan ya Pak? Lahan yang ditempati oleh makam Cut Nyadin tersebut, karena makam Cut Nyadin itu posisinya sekarang itu beradanya itu di makam keluarga. Jadi bantuan yang direncanakan yang telah diusulkan ke provinsi ataupun ke pusat, kami di sini terkendala oleh posisi lahan, yang mana posisi lahannya itu adalah milik pribadi atau milik keluarga. Sampai sejauh ini apa dari Bupati Sumedang sendiri belum ada ini apa ya, belum ada instruksi atau apapun itu ya? Untuk segala sesuatu yang bantuan yang lainnya, memang pihak pemerintah di sini sudah berusaha untuk menugaskan seorang jupel yang mana sebagai juru pelihara di makam tersebut. Dan memang kalau buat Pak, bukannya jupel itu sama dengan kuncennya di sana ya? Oh tidak, kalau jupel itu juru pelihara untuk di tempat itu. Jadi kalau kuncen itu melayani tamu yang hadir, kalau jupel itu pemelihara makam tersebut, yang mana dia itu ditugaskan dan mempunyai SK dari pihak pemerintah gitu. Kenapa nggak yang ada di sana gitu Pak?
Kan sudah ada pengelola atau pemeliharanya di sana. Apa memang harus dari pihak pemerintah sendiri yang akan diberikan honorer atau bagaimana? Oh, kalau itu kan yang ditugaskan itu kan pegawai negeri, Pak. Jadi kalau pegawai negeri ya harus berdasarkan hasil tes, hasil segala berdasarkan prosedur pengangkatan pegawai gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ceritakan Juru sejarah kunci singkat Ibu Cut Nyadin makam. keberadaannya di Sumedang. Cut Nyadin Terima kasih menyampaikan kepada Ibu yang informasi. telah memberikan pertanyaan. Ibu Cut Nyadin di sini di Sumedang yaitu diterima oleh Bapak Bupati. Dan Bapak Bupati ini melihat komunikasi Ibu Cut Nyadin hanya bahasa Arab, maka dia memanggil ulama besar Sumedang yang bernama Kiai Haji Sanusi. Dan tidak lama oleh Kiai Haji Sanusi ini dibawalah ke rumahnya dan dirawat oleh keluarga Kiai Haji Sanusi. Kemudian tahun 1907 Kiai Haji Sanusi ini wafat. Pertanggungjawaban dilanjutkan oleh anaknya yaitu Haji Wisna. Nah, di sini Ibu Cut Nyadin yang punya gelar atau diganti nama menjadi Ibu Ratu atau Ibu Prabu. Nah, di sini Ibu Cut Nyadin walaupun matanya sudah tidak bisa melihat, namun dia masih bisa mengajarkan pengajian kepada ibu-ibu di Sumedang. Nah, kemudian tepatnya tanggal 6 November 1908 Ibu Cut Nyadin wafat. Nah, ketika Ibu Cut Nyadin wafat, keluarga Kiai Haji Sanusi berunding mau dimakamkan di mana ini Ibu Cut Nyadin, karena kalau ke Aceh tidak mungkin, terlalu jauh. Cuman kata anak Kiai Haji Sanusi menjawab, kita nggak perlu bingung dan repot, karena Ibu Cut Nyadin sudah dianggap sebagai keluarga, maka makamkanlah di dekat makamnya Kiai Haji Sanusi. Dan itu makam Kiai Haji Sanusi yang dikasih pagar. Dan itu wakaf ya, Pak? Nah, ini wakaf dari Kiai Haji Sanusi untuk makam keturunan Kiai Haji Sanusi. Berarti benar-benar sudah diaku keluarga sama Pak Haji Sanusi sehingga emang diberikan wakaf untuk keluarganya Ibu Cut Nyadin di sini ya. Iya. Nah, terus Pak ini dari kepeduliannya Pemkab sendiri ini kan salah satu udah dijadikan wisata atau Betul. bagaimana ya? Betul. Ada bantuannya Pak apa gimana? Nah, saya ceritakan tentang masalah bantuan. Alhamdulillah seperti pada tahun ini ada bantuan dari Dinsos mengatakan karena mau menghadapi Agustusan baru dia ngasih pengecetan walaupun tidak 100%. Nah, untuk yang lainnya seperti biaya perawatan per bulannya itu nol. Nah, Bapak ini perawatan apa semua ini dari mana Pak? Nah, ini saya karena sesuai orang yang jarah bermurah hati memberikan sodako, maka uang itu saya kembalikan lagi. Kalau ini bangunan-bangunannya ini dari mana Pak? Nah, ini salah satu membuat kanopi, ini biaya dari orang yang sodako. Kecuali makam ini menasa ini memang betul biaya pembangunan namanya, tapi biaya perawatannya, nah inilah yang tidak ada. Selama ini di Budpora nggak ada ya? Tidak ada. Tapi Bapak pernah diajak komunikasi apa segala macam nggak? Ya kayak kemarin saya dipanggil, ternyata saya yang bernama itu dari Dinsos, namanya Bapak Solihin, maunya dia itu bahwa juru kunci ini dari pihak pemerintah. Padahal ini kan semua udah dari sana ya Pak, dari turun temurun ya Bapak Ya, sehingga mengelola ini. Betul. Terdahulu adalah orang tua Bapak yang Bapak hanya melanjutkan ya. Karena Bapak dianggap tahu sejarah dan betul, bla bla betul. bla. Dan dari dulu pun pihak pemerintah nggak ada ini Pak. Nggak ada bantuan Nah, ya. kemudian ada sedikit saya agak tersinggung, yaitu ketika kemarin pembicaraan mengenai tentang katanya makam Ibu Cut Nyadin mau dipindah. Nah, Bapak kok Bapak ada. kenapa berani bilang begitu? Nah, ini gitu? Bapak ada sangkut keluargaan atau pemilik sama Pak Haji Sanusi ini? Saya keturunan yang kelima dari Kiai Haji Sanusi. Keturunan kelima. Baik Pak, terima kasih ya Pak Asep.